Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan dan dalam perlindungannya. Kali ini kita masih di pelajaran PAI dan Budi Pekerti, di pelajaran yang ke-7, menerima qadha dan qadar. Sebelumnya, mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu meyakini adanya qadha dan qadar, memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menunjukkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus percaya akan adanya qadha dan qadar. Percaya kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. Qadha dan qadar biasa disebut juga dengan takdir. Mari kita memahami satu persatu di antara qadha dan qadar. Kita mulai dari memahami makna qadha. Qadha artinya keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali maksudnya adalah zaman sebelum diciptakannya makhluk. Mari kita perhatikan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi qadha merupakan ketentuan yang Allah sudah tetapkan sejak dahulu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Dan semuanya tertulis dalam kitab yang disebut Lauh Al-Mahfuz. Dan tidak ada perubahan atas apa yang sudah tertulis. Adapun yang termasuk contoh qadha yaitu kelahiran, kematian, jenis kelamin, keturunan, dan jodoh. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Bumi serta planet-planet berputar sesuai porosnya. Kita lanjutkan dengan memahami makna qadar. Qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku terhadap semua makhluk. Mari kita perhatikan surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah telah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Mungkin kita semua bertanya-tanya, jika semua sudah ditentukan, apakah manusia masih bisa mengambil peran? Sesuai dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi, yang menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum tersebut mau mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi, manusia bisa mengambil peran dengan akal dan pikirannya. Akal mampu membedakan mana yang baik untuk diikuti dan dilakukan, dan mana yang buruk untuk dia tinggalkan. Dengan jasadnya, dia bisa berusaha. Dengan hati dan lisannya, dia bisa berdoa. Nah, dalam qadar ini, Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengupayakan apa yang menjadi tujuannya. Contoh qadar: menjadi pintar dan berprestasi karena belajar, menjadi anak yang hafidhul Quran karena rajin menghafal dan murojaah setiap hari, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena sifatnya yang rendah hati, menjadi anak yang disenangi orang tua karena berbaktinya kepada kedua orang tua. Itu adalah contoh-contoh qadar yang semuanya bisa kita upayakan. Hikmah beriman kepada qadha diantaranya adalah disiplin, memanfaatkan waktu, tidak sombong, tanggung jawab, santun, dan rendah hati. Sedangkan hikmah beriman kepada qadar yaitu menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus disertai dengan usaha, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas yang diberikan kepada kita, dan rajin dan disiplin dalam belajar. Kesimpulan dari pelajaran ke-7 tentang beriman kepada qadha dan qadar yaitu qadha dan qadar biasa dikenal dengan istilah takdir. Qadha adalah keputusan Allah terhadap semua makhluknya dan tidak dapat berubah. Biasa disebut dengan takdir mubaram. Qadar adalah ketentuan Allah terhadap semua makhluknya dan bisa diubah. Biasa disebut dengan takdir mu'allaq. Beriman kepada qadha dan qadar menyebabkan kita untuk berusaha dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri dan mau mengakui kelebihan orang lain yang telah berusaha. Nah, anak-anakku, mari kita upayakan qadar kita dengan upaya yang terbaik menurut kita, sebisa kita, semaksimal mungkin. Dengan usaha, dengan doa, dan dengan tawakal, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah pasti memberikan kita yang terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin, ilmu dari pelajaran ke-7 telah Allah berikan kepada kita, dan jazakallah khairan katsir kepada kalian yang selalu bersemangat dalam belajar. Tetaplah bersemangat, tetap beribadah, tetap rajin belajar. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.